Untuk mendapatkan kualitas embrio yang baik, diperlukan penyuntikan sperma ke dalam sel telur yang tepat dan akurat. IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah memiliki teknologi pemindai kromosom pada sel telur. Teknik ini mampu mengidentifikasi kromosom pada sel telur yang telah dipanen, sehingga memungkinkan ahli embriologis menyuntikkan sperma dengan tepat tanpa mencederai kromosom sel telur. Teknik ini akan menghasilkan embrio yang baik sampai fase blastokista dengan angka kehamilan yang tinggi. IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah mendekatkan harapan Anda memiliki keturunan menjadi nyata. Pada proses bayi tabung hanya dibutuhkan satu sel sperma untuk bisa dilakukan pembuahan pada satu sel telur. Sperma adalah salah satu sel terkecil di tubuh manusia yang tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, untuk bisa melihat sperma tersebut harus menggunakan mikroskop khusus. Pemilihan satu sperma terbaik pada proses bayi tabung dapat dilakukan dengan IMSI atau Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection. Dengan IMSI, kita bisa melihat dan memilih satu sperma dengan perbesaran gambar di mikroskop hingga 6.000 kali, sehingga dapat meningkatkan angka keberhasilan bayi tabung. Teknik ICSI atau yang disebut Intracytoplasmic Sperm Injection adalah suntikan sel sperma ke dalam sel telur, di mana satu sel sperma disuntikan ke dalam satu sel telur menggunakan alat khusus yang disebut mikromanipulator. Berbeda dengan metode konvensional, di mana sel sperma harus membuahi sel telur dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan, sehingga dibutuhkan jumlah sel sperma yang cukup banyak. IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah menggunakan teknik ICSI sehingga didapatkan laju pembuahan yang lebih baik. Laboratorium IVF Center RSP Pondok Indah dilengkapi dengan time-lapse inkubator. Time-lapse inkubator adalah inkubator embrio yang dilengkapi dengan kamera serta mikroskop internal untuk memantau perkembangan embrio secara terus-menerus. Hal ini akan memudahkan embriologis dan klinisi dalam menilai, mengamati, mengidentifikasi, serta menganalisis perkembangan embrio, sehingga akan meningkatkan laju blastosis, laju implantasi, dan tentu saja meningkatkan peluang terjadinya kehamilan.
Pre-implantation genetic testing adalah salah satu prosedur yang dapat dilakukan dalam tahapan-tahapan prosedur bayi tabung, di mana pre-implantation genetic testing ini terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur pre-implantation genomic screening, di mana prosedur ini ditujukan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan kromosom yang kemungkinan diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya, yang dapat berimplikasi kepada terjadinya kegagalan kehamilan atau terjadinya kecacatan atau kelainan bawaan yang berat. Prosedur kedua adalah pre-implantation genetic diagnosis, di mana apabila kita sudah mengetahui adanya gen-gen tertentu yang dimiliki oleh orang tuanya, maka kita mencoba untuk meneliti apakah gen-gen yang merugikan tersebut juga diwarisi oleh embrio tersebut. Laser Assisted Hatching merupakan salah satu prosedur yang dikerjakan pada program bayi tabung di IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah. Tujuan dari prosedur ini adalah membuat lubang kecil pada dinding terluar embrio. Pada kondisi tertentu, dinding luar embrio akan lebih tebal dan keras sehingga menyulitkan embrio untuk menembusnya. Oleh karena itu, prosedur ini diharapkan akan membuat embrio lebih mudah keluar dari dinding yang mengelilinginya dan meningkatkan angka implantasi atau penempelan embrio serta meningkatkan angka kehamilan. Prosedur ini dapat dilakukan baik pada embrio yang berusia 3 hari atau 5 hari yang disebut dengan blastosis dan merupakan prosedur yang aman serta tidak berisiko menyebabkan kerusakan pada embrio.